Senang sekali berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari. Kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami sepanjang pagi sampai saat ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Tolong setiap kami yang sudah ambil bagian di dalamnya, berikan kami hati yang taat dan setia, hati seorang murid dan telinga seorang murid yang dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya. Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun untuk setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa, kami sepakat patahkan setiap pekerjaan si jahat dan orang jahat yang mau mencoba untuk mengganggu penaburan firman ini. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami belajar firman Tuhan. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca dari kitab Yosua pasal 15 ayat 1, 13 dan 14. Yosua pasal 15 ayat 1, 13 dan 14. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan, di ujung selatan. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketika orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Yosua pasal 15 ayat 1, 13 dan 14. Hidup ini adalah karena anugerah, dan Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada anugerahnya. Hidup ini adalah karena anugerah, dan Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada anugerahnya. Kekasih Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa semua kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita adalah semata-mata karena anugerahnya. Kita mengalaminya bukan karena kita baik atau karena kita berbuat baik. Hanya saja bukan berarti dengan demikian maka kita boleh bersikap pasif alias menerima nasib saja. Justru sebaliknya, dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, kita harus berjuang untuk meraih penggenapan dari janji-janjinya. Tuhan menghargai sikap itu dengan memberi kepercayaan yang lebih besar kepada orang yang percaya kepadanya tersebut. Sebab kerelaan untuk berjuang tadi merupakan wujud dari iman terhadap anugerahnya. Kekasih Kristus, penghargaan tersebutlah yang ia berikan kepada Kaleb, sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 5. Kepada segenap suku Yehuda, Tuhan memberikan wilayah yang telah ia tentukan berdasarkan anugerahnya.
Namun kepada Kaleb yang juga adalah seorang dari suku Yehuda, Allah memberikan daerah yang khususnya di dalam wilayah suku Yehuda, yaitu daerah Kiryat Arba. Pemberian yang khusus ini adalah karena Kaleb tidak duduk berpangku tangan, bersikap pasif atau menerima nasib. Namun dengan bersandar pada anugerah Allah, Kaleb di usia yang lanjut bersedia berjuang untuk menaklukkan orang-orang enak yang berperawakan tinggi besar. Allah menghargai perjuangan Kaleb dalam imannya kepada anugerah Allah ini, yaitu dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepadanya. Kekasih Kristus, kalau kemarin kita belajar bahwa anugerah adalah sesuatu yang kita terima secara cuma-cuma. Artinya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah anugerah, adalah cuma-cuma, gratis. Kita tidak membayar apapun juga. Tetapi, waktu kita mengikuti Kristus, maka kita harus membayar harga dengan melepaskan seluruh kehidupan kita yang lama, melepaskan zona nyaman kita, dan kita mengikuti aturan yang Yesus inginkan. Saat ini kita belajar tentang anugerah itu juga dari Tuhan, dan kita lihat kalau kita menghargai sungguh-sungguh anugerah itu, Tuhan sangat menghormati dan Tuhan sangat menghargai jikalau kita sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan itu, kalau kita menghormati anugerah Tuhan itu. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, hidup kita bukan tergantung dari nasib, tetapi kita harus berjuang. Nah, berjuang bersama dengan Kristus, kita pasti mencapai tujuan. Apa yang kita cita-citakan, itu pasti akan tercapai. Tetapi kalau kita bergantung kepada nasib, maka kita tidak akan mencapai tujuan. Biarlah pada sore hari ini, hidup ini adalah karena anugerah dan Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada anugerahnya. Kita bersandar kepada Tuhan, tetapi kita juga melakukan bagian kita dengan sekuat tenaga kita, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Pak Toto Arafia, ada Ibu Diana Etes, ada Ibu Helena Aritonang, ada Ibu Lani Angelina, ya, ada Yuli Erubun, ada Ibu Rosita, Ibu Melan Yuditia, ada Debbie Tua Putih Main, juga ada Ibu Marcelina Tan. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat yang telah kami terima di dalam anugerah-Mu. Dengan bersandar kepada anugerah-Mu itu, kami berjuang di dalam iman untuk meraih penggenapan dari janji-janji-Mu. Kami tidak akan menyerahkan masa depan kami kepada nasib, namun kepada kehendak-Mu yang indah bagi diri kami. Oleh sebab itu, seberapa besar pun tantangan yang harus kami hadapi di dalam hidup kami percaya bahwa pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Engkau memberikan kemenangan kepada kami atas semua tantangan yang kami hadapi. Bersama denganmu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar demi kehormatan dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas diri kami di sepanjang hari ini. Engkau memampukan diri kami untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya semua yang kami upayakan pada hari ini tidak akan sia-sia, karena Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Oleh sebab itu, di tengah masa yang sukar pun kami tidak mau hidup di dalam kekhawatiran, namun tetap berjalan di dalam iman kepadamu. Kami percaya di dalam segala keadaan tangan-Mu bekerja untuk membentuk hidup kami agar semakin selaras dengan rencana-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Kalau hari ini kembali Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau mengingatkan kepada setiap kami
Hidup ini adalah karena anugerah, dan Engkau menghargai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah-Mu. Bapa, tolong kami semuanya supaya kami taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak terlena. Kami tidak hidup bergantung kepada nasib, tapi kami akan berjuang bersama dengan Engkau. Kami bisa menerima janji-janji-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir pada sore hari ini bersama dengan hamba. Hamba memberkati mereka. Setiap nama yang telah hamba sebut tadi, juga ada Ibu Sheni Anggriani, Tuhan juga berkati. Bapa, bawa mereka untuk taat setia kepada kebenaran firman-Mu. Bawa mereka untuk sungguh-sungguh menghormati, menghargai anugerah-Mu, supaya mereka bisa melihat berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Seperti Kaleb yang berjuang pada hari-hari tuanya, menghormati kasih karunia yang Kau berikan kepada dia, dan dia memperoleh lebih daripada orang yang lain. Biarlah itu tergenapi dalam setiap kehidupan saudara-saudara hamba kami semua pada saat ini. Berkati pribadi mereka ya Allah, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, bahkan berkati orang tua mereka, berkati istri mereka, berkati anak suami mereka, dan juga berkati anak cucu mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka selalu bersyukur kepada Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, tolong kami semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah turut campur tangan di dalam ibadah raya kami tadi pagi, baik secara online maupun onsite. Tuhan, kami bersyukur sebab semuanya dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini pun hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang masih mengadakan ibadah. Tuhan, berkati mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hamba terus berdoa bagi seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng ini, tempat gereja kami berada. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Biarlah perlindungan Tuhan tetap nyata bagi mereka. Kekuatan Tuhan menuntun mereka dalam kebenaran-Mu, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati pelayanan-pelayanan mereka, memberkati pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Allah, hamba mohon biarlah Tuhan juga melindungi dan pelihara kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan lindungi dan jaga kami. Jauhkan kami dari semua penyakit-penyakit tersebut. Dan Tuhan, hamba juga tetap berdoa bagi semua tim COVID-19. Tuhan lindungi mereka juga. Berkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka. Bapa, terima kasih. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan selalu, sehingga kami akan menikmati keamanan, kedamaian daripada Tuhan di dalam bangsa negara kami, di tanah Papua dan di kota Manokwari. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Spesial, hamba tetap berdoa untuk Pak Andika yang berada di Kalimantan, suami daripada Ibu Yubelina Sira. Tuhan jamah seluruh tubuhnya. Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Aku ikat dan patahkan, aku putuskan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh darah anak domba Allah, menyucikan, menguduskan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Andika kembali. Tuhan, jamah dia, berikan semangat, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan spesial bagi dia untuk memahami bahwa anugerah-Mu masih ada di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu sore malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore pada waktu yang sama. Saya percaya kalau kita menghormati, menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, maka Tuhan juga menghargai kita. Mari tetap semangat,
hidup yang bersih, supaya kita bisa terhindar dari semua sakit penyakit. Saudaraku, saya harap kalau tidak penting jangan keluar rumah, tetapi kalau keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air bersih dengan sabun. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam MDC.